Persijap Jepara. Mari kita bedah lebih mendalam sejarah Persijap Jepara, mulai dari filosofi identitasnya hingga dinamika pasang surut klub di kancah nasional. 1. Akar sejarah dan identitas 1954. Persijap didirikan pada 11 April 1954. Berbeda dengan banyak klub di Jawa yang lahir di era kolonial, seperti Persis atau PSIM, Persijap lahir di era kemerdekaan sebagai simbol kebangkitan daerah. Filosofi nama dan julukan. Nama Laskar Kalinyamat adalah sosok Ratu Kalinyamat, penguasa Jepara abad ke-16 yang dikenal sangat berani melawan penjajah Portugis di Malaka. Semangat pantang menyerah sang ratu inilah yang menjadi napas perjuangan klub di lapangan hijau. Warna merah. Warna merah api dipilih sebagai identitas utama, melambangkan keberanian dan semangat yang membara dari masyarakat pesisir Jepara. 2. Spesialis Junior, era 1980-2000. Satu hal yang membuat Persijap sangat dihormati dalam sejarah sepak bola Indonesia adalah akademinya. Sebelum dikenal sebagai tim kuat di liga profesional, Persijap adalah raja kompetisi usia muda, Piala Suratin. Mereka meraih gelar juara nasional Piala Suratin pada tahun 1982, 1998, dan 2002. Dari sistem pembinaan ini, lahir nama-nama besar seperti Haryanto, kiper legendaris ini, Siswandi Gancis, dan Warsidi yang menjadi langganan timnas Indonesia. 3. Era keemasan di kasta tertinggi, 2000-2011. Persijap mulai menjadi kekuatan yang diperhitungkan di level senior pada awal milenium. Promosi 2001, Persijap berhasil menembus divisi utama setelah perjuangan panjang di kasta bawah. Kontestan ISL, saat liga berubah format menjadi Indonesia Super League atau ISL pada 2008, Persijap adalah salah satu tim yang mampu bersaing di papan tengah. Semifinal Piala Indonesia 2009. Ini adalah prestasi tertinggi mereka di turnamen bergengsi. Di bawah asuhan pelatih Junaidi, Persijap tampil sangat atraktif dengan pemain bintang seperti Evaldo Silva, bek legendaris asal Brazil, Beto Gonçalves, dan Pablo Frances. Stadion Gelora Bumi Kartini atau GBK saat itu dikenal sebagai tempat yang sangat angker bagi tim tamu. Masa kelam dan degradasi, 2012-2018. Dualisme kompetisi di Indonesia pada tahun 2011-2013 berdampak buruk pada Persijap. Masalah finansial mulai mendera klub. Pada tahun 2014, Persijap terdegradasi dari kasta tertinggi. Kondisi semakin memburuk hingga mereka sempat terperosok ke Liga 3 atau kasta terendah pada tahun 2017. Ini adalah titik nadir dalam sejarah klub, di mana banyak yang mengira klub ini akan hilang dari peta sepak bola nasional. 5. Era kebangkitan, juara Liga 3 hingga promosi Liga 1, 2019-2025. Persijap melakukan revolusi manajemen di bawah kepemilikan baru. Juara Liga 3 2019, Persijap tampil dominan dan berhasil menjuarai Liga 3 Nasional setelah mengalahkan PSKC Cimahi di final. Mereka pun promosi ke Liga 2. Perjuangan di Liga 2. Selama beberapa musim di Liga 2, Persijap selalu menjadi kandidat kuat promosi, namun seringkali terhenti di babak-babak krusial. Sejarah baru, Februari 2025. Melalui perjuangan dramatis di babak play-off Liga 2 musim 2024-2025, Persijap akhirnya memastikan diri kembali ke Liga 1 setelah absen selama 14 tahun. Kemenangan atas PSPS Pekanbaru menjadi kunci kembalinya Laskar Kalinyamat ke kasta elit setelah absen selama 11 tahun. Infrastruktur, Stadion Gelora Bumi Kartini. Stadion ini merupakan kebanggaan warga Jepara dengan kapasitas sekitar 20.000 penonton. Uniknya, arsitektur stadion ini memiliki sentuhan khas ukiran Jepara dan merupakan salah satu stadion di Indonesia yang memiliki kualitas rumput sangat baik sejak dulu. Basis massa, 3 pilar supporter. Keberlangsungan Persijap tidak lepas dari peran suporternya yang sangat militan. Banaspati, barisan suporter Persijap sejati, kelompok tertua dan terbesar yang selalu memerahkan tribun.
Jetman, Jepara Tifosi Mania, kelompok supporter yang juga memiliki basis massa luas di berbagai wilayah Jepara. CNS, Kurva Norde Syndicate, kelompok supporter di Tribun Utara yang lebih mengadopsi gaya dukungan ultras. Kesimpulan, sejarah Persijap adalah kisah tentang ketangguhan. Dari klub kecil di pesisir utara Jawa, menjadi raja kompetisi junior, merasakan pahitnya kasta terendah, hingga akhirnya kembali bersanding dengan klub-klub besar di Liga 1 tahun 2025. Suporter Persijap Jepara memiliki sejarah yang cukup panjang dan dinamis, seiring dengan perjalanan klub berjuluk Laskar Kalinyama tersebut. Dukungan masyarakat Jepara terhadap Persijap terbagi ke dalam beberapa kelompok besar yang masing-masing memiliki identitas dan sejarah berdirinya sendiri. Berikut adalah 3 kelompok suporter utama Persijap Jepara. 1. Jetman, Jepara Tifosi Mania. Jetman adalah kelompok suporter Persijap yang pertama kali terorganisir secara luas. Berdiri 11 Juni 2001 pada era Liga Indonesia 4. Sejarah muncul saat Persijap mulai menembus kasta tertinggi sepak bola Indonesia, divisi utama kala itu. Jetman dikenal sebagai salah satu suporter yang setia mengawal Persijap di Tribun Timur Stadion Gelora Bumi Kartini, GBK. Peran sebagai kelompok tertua, Jetman sering dianggap sebagai pionir pergerakan suporter di Jepara. Baru-baru ini, Januari 2025, mereka menunjukkan dedikasinya dengan memberikan bonus 100 juta rupiah kepada tim setelah Persijap berhasil promosi kembali ke Liga 1. 2. Banaspati, Barisan Nasional Suporter Persijap Sejati. Banaspati merupakan kelompok suporter dengan basis massa terbesar di Jepara yang memiliki koordinator wilayah atau Korwil hingga ke pelosok desa. Berdiri 9 April 2002. Sejarah didirikan oleh sekumpulan pecinta Persijap yang awalnya bergabung dalam Persijap Fans Club atau PFC. Tokoh-tokoh seperti Haji Eksan, Haji Ali Anggoro dan Komo Hartanto membidani lahirnya organisasi ini agar dukungan kepada Persijap lebih terstruktur dan berbadan hukum. Ciri khas, mereka identik dengan warna merah dan biasanya menempati tribun selatan Stadion GBK. Banaspati dikenal karena loyalitasnya yang militan dan sering mengadakan kegiatan sosial di luar lapangan. 2. CNS, Kurva Nord Syndicate atau Kurva Nord 1954. Kelompok ini mewakili generasi yang lebih muda dengan gaya mendukung yang berbeda dari 2 kelompok sebelumnya. Karakteristik, mengadopsi kultur ultras dari Italia, mereka menempati Tribun Utara atau Kurva Nord. Gaya dukung, CNS lebih fokus pada dukungan kreatif seperti koreografi visual, giant flag, dan nyanyian atau chant yang terus-menerus sepanjang 90 menit tanpa henti. Mereka mengusung semangat kemandirian dan antirasialisme di tribun. Peran dalam sejarah klub. Sepanjang sejarahnya, suporter Persijap tidak hanya menjadi pemain ke-12 di tribun, tetapi juga menjadi penyelamat klub di masa-masa sulit, terutama saat masalah finansial melanda. Hubungan antara manajemen Persijap dan suporter dikenal sangat erat, di mana suporter sering dilibatkan dalam audiensi untuk menentukan arah kebijakan klub. Keberhasilan Persijap kembali ke Liga 1 pada musim 2024-2025 ini merupakan buah dari tekanan positif dan dukungan tanpa henti dari ketiga kelompok ini setelah tim tersebut sempat lama tertahan di kasta bawah.